Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sudah bergabung di Forum Fotografi Semarang lewat Fotografi from Home yang kita juga disupport sama Naviri Grosir Semarang. Terima kasih untuk Naviri. Dan untuk acara malam ini kita spesial sekali karena kita mengenang sang seniman dan maestro fotografi Indonesia, Bapak Niko Darmajugien, yang telah berpulang pada hari tanggal 1 kemarin. Semoga diberi tempat terbaik di sisinya. Malam ini kita disupport sama teman-teman dari asosiasi lain, dari IPPA, dari APFI, dari LFBA juga, dari KLCI juga, Komunitas Lubang Jarum Indonesia, dan juga dari Galeri Foto Paramata. Saya sendiri sebetulnya belum begitu mengenal Pak Niko, makanya kemarin waktu saya dimandat sama Mas Ferry untuk ayo kita membuat tribute ini sama Pak Risma, makanya bingung juga saya mau nyari narasumbernya siapa. Dan kebetulan kemarin dilingkan ke tempatnya Mas Wahyu sama Mas Revaldi karena beliau yang dari Niko Darmajugien fan art ya, kalau nggak salah sebut, nanti dia dikoreksi sama Mas Revaldi. Dan hari ini kita menghormati dan mengapresiasi karya-karya beliau yang sangat luar biasa sekali untuk fotografi Indonesia. Dan teman-teman yang mungkin merasa kehilangan atau tapi karyanya beliau masih tetap akan dikenang oleh fotografi Indonesia. Oke, untuk menyingkat waktu dan kelas, saya serahkan kepada moderator cantik kita, Mbak Sasa. Monggo Mbak Sasa. Halo, selamat malam teman-teman. Apa suara saya terdengar dengan baik? Baik. Malam ini topik kita di Zoom, fotografi from home. Sebenarnya bukan kelas ya, tapi lebih kepada tribute untuk mengenang Pak Niko. Saya sendiri sebenarnya mengenal Pak Niko hanya dari karya-karya beliau, dan itu hanya sedikit ya dibandingin jumlah seluruh total karya-karya beliau. Pertama, mengenal karya beliau itu ketika mengunjungi Prima Imaging Studio, ya. Kebetulan ada beberapa kerjaan sehingga mengunjungi studio tersebut. Di situ saya melihat banyak karya yang akhirnya tersambung dengan rasa, karena kan kebetulan kemarin kelas dengan fotografi from home itu kemarin aku sendiri share beberapa karya abstrak lah ya gitu. Dan Pak Niko sendiri, beberapa karya Pak Niko yang ada di Prima itu ada beberapa karya abstrak beliau berukuran besar, dan itu sebenarnya aku motret di depan karya beliau, cuman aku belum nemu fotonya. Salah satu koneksi pertama aku dengan Pak Niko gitu ya. Kemudian berlanjut waktu itu ada undangan dari teman-teman di Premium Mentor Series untuk hadir ke presentasi foto Pak Niko di sebuah galeri di Kemang, di mana Pak Niko sendiri mempresentasikan beberapa foto beliau tentang perempuan ya. Di sini juga sempat foto-foto tersebut sempat juga pameran di, kalau tidak salah itu di Salihara ya, kalau nggak salah Salihara. Di situ juga Mas Firman Iksan juga sebagai salah satu kurator pameran mengatakan bahwa foto-foto wanita Pak Niko, tubuh perempuan yang itu lebih cenderung merupakan karya-karya tubuh-tubuh klasik dengan sentuhan modern, dengan berupa penataan cahaya dan eksplorasi beragam elemen yang menghasilkan sebuah karya foto. Jadi tidak ada berkesan pornografi, sangat-sangat artistik gitu. Itu salah satu komentar dari Mas Firman Iksan, yang kebetulan juga ketua yang menaungi asosiasi di mana saya berada, yaitu IPPA. Malam ini ada beberapa teman yang akan bersama mengenang Pak Niko. Ada Mas Revaldi. Ya. Halo, selamat malam Mas Revaldi.
Kemudian ada Kang Re Bahtiar, malam Kang Re. Kemudian ada Parisman Marah, malam Parisman. Malam. Kemudian ada Mas Ferry Adianto, Mas Ferry malam, jika sudah bergabung. Kemudian ada Mas Wahyudian. Ini tidak ada perbedaan ya, sebenarnya manggil Mas dan Pak ini hanya kebiasaan aja. Kita semua jadi kita semua malam ini akan mengenang Pak Niko. Dan kemarin mendapat kabar dari grup ya, di grup di mana Pak Niko dinyatakan sudah berpulang gitu. Saya sebagai seseorang yang sangat mencintai sejarah dan prosesnya kita berfotografi, kemudian menjadi ikut berduka dan menyampaikan kepada teman-teman di kelas. Kebetulan hari itu pas lagi ada kelas mengajar, jadi hari itu sekitar 42 teman-teman yang ikut bergabung dalam kelas. Akhirnya kami berdiri dan mendoakan Pak Niko, dan saya sedikit bercerita tentang Pak Niko dari sebuah sudut pandang yang sebenarnya sangat tidak terlalu banyak ya, namun saya bilang kepada teman-teman bahwa kita sebagai generasi muda dalam berfotografi wajib untuk mengenal siapa-siapa yang pernah menjejakkan kakinya terlebih dahulu di fotografi, setidaknya mengenal sedikit. Kemudian dari situ kita bisa belajar menghargai proses atau bidang yang kita kerjakan. Kemarin setelah pulang dari Jogja, kemudian saya menuju ke tempat persemayaman di Cikini, bertemu juga dengan Mas Aldi ya di sana, berbarengan dengan Mas Firman, Mas Yudi, Mas Adisto, juga ada Mas Budi juga hadir di sana. Lalu berlanjut saya menemani menemani Pak Niko menuju tempat kremasi ya di Cilincing. Juga mengucapkan selamat malam untuk Pak Warren. Pak Warren, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dari koleksi-koleksi Bapak di Primala, saya mengenal Pak Niko pertama kali. Terima kasih sudah mengenalkan saya dengan Pak Niko juga. Oke, kita mulai saja malam ini untuk mengenang Pak Niko, karena aku juga butuh tahu lebih nih Kak tentang Pak Niko gitu ya, selain dari deskripsi yang sudah dibikin pada poster promo kita untuk mengundang ke acara ini. Halo Mas Aldi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas Aldi, waktu pertama kali kita bertemu ya di ruangan persemayaman Pak Niko di Cikini, kemudian saya dengar Mas Firman nyeletuk, itu Aldi sah. Dia bilang gitu, itu yang paling dekat dengan Pak Niko, itu udah seperti anak gitu. Mas Firman Iksan langsung bilang begitu sama aku. Terus aku jadi ingin bertanya banyak nih ya, tapi aku tidak ingin bertanya pada hal-hal yang tidak menyenangkan di hari terakhir beliau, tapi justru pengen mengenang hal-hal yang baik ya di awal. Bagaimana sih perkenalan dirimu dengan Pak Niko di awal-awal? Mas Aldi, boleh nggak di-share? Oke, boleh. Jadi kita awal pertemuan perkenalan dengan Pak Niko itu, waktu itu saya kuliah di IKJ, jurusan fotografi. Saya angkatan tahun 95. Jadi kita ngadain pameran fotografi di kampus. Nah itu Pak Niko datang sekitar tahun 97 kalau nggak salah. 97 awal. Kemudian kita cuma kenalan aja. Habis itu seminggu kemudian asistennya bilang bahwa beberapa orang diundang dia untuk ke rumah berdasarkan foto yang dia lihat gitu. Ternyata beliau waktu itu offering workshop fotografi intensif selama setahun buat kita. Jadi waktu itu ada Paul Kadarisman, saya Revaldi, terus Sadli Abdullah, Maya Ibrahim, Ana Yuniliana. Nah, selama setahun itu kita intensif workshop fotografi bersama beliau, yang kemudian outputnya itu berupa pameran. Jadi saya baru nemu lagi nih, ini buklet pameran kita waktu itu di Galeri Antara, tanggal 19 November 98. Jadi udah 22 tahun yang lalu kira-kira. Ini salah satu foto ya. Kelihatan ya. Nah, sejak itu kita tetap terus kontak selama puluhan tahun itu,
saya selalu diskusi fotografi. Jadi ini sebenarnya ini ruang kerja yang Pak Niko ini saya tepat duduk di kursi yang biasa Pak Niko duduk. Ini di meja ini biasanya Pak Niko selalu diskusi sama kita-kita di ruangan ini. Dan dari tahun ke tahun beliau selalu mengikuti perkembangan kita. Nah, waktu itu saya sempat ngilang ya istilahnya berapa tahun. Terus saya ketemu lagi Pak Niko sekitar tahun 2014. Nah, sejak itu saya lihat, wah Pak Niko kayaknya perlu ini nih, saya tergerak aja buat memanage karya-karya beliau ya, karena Pak Niko waktu itu kesehatannya sudah mulai menurun. Nah, sejak itu saya selalu 6 tahun terakhir ini saya ngurusin beliau gitu. Sampai terakhir beliau pameran di Jogja kemarin, AdJog 2019. Itu pameran lumayan gede. Nah, sejak habis pameran itu kondisi beliau semakin menurun kesehatannya, ya akhirnya sampai yang kita tahu sekarang ini gitu. Jadi riwayatnya cukup panjang, kurang lebih sekitar 22 tahun. Jadi kita banyak belajar macam-macam dari beliau. Saya sendiri nggak pernah belajar teknis. Jadi jangan salah, kita sama Pak Niko waktu di awal-awal workshop itu kita nggak pernah belajar teknis kayak lighting apa gitu, enggak. Jadi kita banyak diskusi, belajar membaca foto dari berbagai karya fotografer. Terus setiap minggu tuh kita harus store foto, terus kita presentasi di hadapan beliau gitu. Kalau pelajaran teknis ada satu, saya ini belajar printing. Jadi kebetulan saya suka darkroom. Nah, Pak Niko tuh ahli cetak, jadi banyak orang nggak tahu. Jadi dia banyak ngasih tahu saya soal teknik cetak. Nah, beberapa karya beliau sekarang itu saya sendiri yang langsung ngeprint. Gitu Mbak Sylvia. Kalau dari pendekatan Pak Niko sendiri terhadap teman-teman fotografer muda itu seperti apa Mas Aldi? Dia sebagai mentor gitu ya, pendekatannya tuh kepada kalian-kalian seperti apa kan? Iya, pendekatan Pak Niko tuh nggak suka ngajar di kelas, itu bedanya. Dia tuh saya nganggapnya dia seperti kayak guru silat ya. Jadi dia itu meng-unlock tiap potensi setiap orang gitu. Jadi tiap kita itu dia nggak ngarepin sama atau meniru dia gitu. Dia setiap orang harus punya yang true dirinya masing-masing, itu yang dia keluarin gitu. Itu yang makanya bahkan semakin menjelang 5 tahun terakhir ini justru makin banyak anak muda datang ke sini gitu. Jadi nggak ada jarak, walaupun itu kan seperti anak generasi yang sekarang dengan Pak Niko, gapnya itu kayak kakek dan cucu ya. Tapi itu nggak menjadi masalah karena Pak Niko bisa nyambung sama mereka gitu. Dia tidak membuat barrier antara mereka gitu. Nanti Mas Wahyu itu bisa jelasin karena waktu itu banyak komunitas muda yang di bridging sama Mas Wahyu ya, komunitas fotografer muda. Nah itu yang bahkan ada dosen saya, kenapa foto seperti itu tidak muncul di kelas kita? Ya karena beda pendekatannya gitu. Pendekatan akademis sama pendekatan cara Pak Niko yang dia tahu bagaimana menyentuhnya setiap orang bisa keluar gitu potensinya. Seperti itu. Ya, aku juga sempat terlibat beberapa kali pembicaraan dengan Pak Niko. Memang Pak Niko tuh apa ya? Setiap pembicaraan tuh selalu intens dan gak ada jarak gitu, sangat menyenangkan untuk berbicara dengan Bapak. Terutama dia selalu nanya, gimana kamu dengan foto-foto abstrakmu gitu kan. Gue bilang, ya butuh panduan lah Pak Niko gitu kan. Nanti mainlah ke rumah, selalu begitu. Iya, betul. Nah, itu sangat menyenangkan. Halo Mas Wahyu, aku pindah ke Mas Wahyu dulu ya. Halo Mas Wahyu. Halo Mbak. Gimana Mas Wahyu ceritanya nih sama Pak Niko? Dari ceritanya Mas Aldi kan pendekatan Pak Niko kepada fotografer muda itu dia lebih kepada benar-benar gemong dan mungkin kalau aku mungkin lebih intens dengan Pak Fendi ya. Pak Fendi itu sangat muda banget gitu loh, sangat apa ya, aktif gitu loh. Kalau Pak Niko sendiri bagaimana? Karena aku tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Pak Niko seperti aku berinteraksi dengan Pak Fendi gitu. Gimana dengan Mas Wahyu? Iya, sama. Saya kenal Pak Niko juga hampir sama gitu, kayak Mas Aldi, berawal dari mahasiswa juga gitu. Akhirnya dikenalkan dengan Pak Niko gitu. Pak Niko sekitar tahun 2000 awal lah gitu, sama beliau gitu. Sebenarnya saya sama Pak Niko
berbeda berbeda kesenangan dalam motret gitu kan. Secara kesenangan Pak Niko dan saya berbeda gitu. Tapi saya tidak belajar di sisi itu, tapi belajar di sisi-sisi yang kayak konsistensinya dia, kayak gimana dia bisa punya passion di fotografi dan sebagainya. Karena saya juga lebih cenderung ke arah movement fotografi, bukan sebagai fotografer murni lah. Gitu. Dan kekaryanya juga berbeda, kesenangan lah gitu itunya. Tapi ketika ngobrol sama Pak Niko itu kan mungkin ngomong ada anggapan Pak Niko itu orang yang pelit ilmu, jarang ngasih workshop, sombong dan sebagainya lah gitu. Sebenarnya enggak gitu. Pak Niko itu cuma kayak Mas Aldi tadi itu nggak suka yang terlalu ramean gitu lah. Justru sebenarnya Pak Niko itu punya banyak murid yang emang kita tidak tahu siapa aja muridnya. Akhirnya kemarin pas ngumpul ternyata banyak juga muridnya Pak Niko gitu. Karena ya beliau beliau tuh sangat apa ya? Sangat intens gitu, suka hal-hal yang nggak seneng, hal-hal yang selalu rame gitu, dan rada bermasalah dengan kelas-kelas konvensional lah gitu, karena beliau punya pemikiran sendiri terhadap fotografi gitu. Dan selalu ketika ketemu saya itu, wah siapa talent muda sekarang gitu, coba kenalin, selalu itu yang ditanyain talent muda gitu, bawa ke saya gitu. Nah itu sih awal perkenalannya saya Pak Niko, dan gimana sih Pak Niko? Kesan awalnya ketika saya ketemu Pak Niko itu di situ. Itu sih Pak. Oh, kalau dari teman-teman sendiri itu perkumpulannya apakah ini dengan Pak Niko nih? Sebenarnya komunitas apa? Nggak ada komunitas, kita mah sebenarnya personal. Iya berawal dari kampus, tapi karena sering intens dan punya kesamaan dan emang banyak terlibat dengan Pak Niko dalam artian pemikiran gitu, sharing pemikiran gitu. Dan mungkin Pak Niko jarang banget mau diajak, dari dulu tuh susah banget ngajak Pak Niko ngadain workshop gitu. Mungkin di kami aja yang berhasil membujuk dan menjebak Pak Niko untuk workshop di kampus dan sedikit kasih iming-iming untuk, ayo Pak ke Bandung Pak, sambil liburan gitu. Mungkin jarang banget karena beliau apalagi, tapi ketika dikasih pengertian kayak gini, beliau sangat tertarik gitu. Dia sebenarnya jiwa-jiwa sharingnya itu sangat tinggi, cuma emang berbeda dengan cara kebanyakan kita berbaginya aja sih. Oke. Mas Rivaldi, dirimu kan sekarang lagi di ruangan kerja Pak Niko ya? Iya. Mungkin kita bisa ngintip sedikit gitu. Mas Wahyu, maaf ya. Terima kasih ya Mas Wahyu. Aku main pindah aja nih. Ini moderator amatiran. Aku Mas Aldi balik lagi. Terima kasih Mas Wahyu. Mas Aldi, boleh nggak kita teman-teman di sini dibawa untuk mengunjungi ruangan kerja Pak Niko, ngintip sedikit aja sebelum aku berbicara dengan Kang Re dan Pak Risman dan Mas ini Ferry. Ada yang mau masuk tuh ya? Sorry. Ini oke. Ini saya pakai laptop jadi agak terbatas ya gerakannya. Cuman ini saya bisa pen dikit. Jadi di ruangan beliau penuh foto ya. Nah, ini pernik. Coba pelan-pelan Mas. Ya. Beliau sangat suka metal. Jadi beliau itu kalau moto propsnya bikin sendiri. Termasuk frame-nya ya, kalau dilihat frame yang ini itu bikinan beliau tuh yang metal. Nah, ini juga. Nah ini frame-nya bikin sendiri Pak Niko. Yang metal ini. Oh itu yang oke. Ini foto yang kemarin di Salihara ya, sempat tampil ya? Iya, beberapa ada yang di Salihara. Gitu. Ini nggak bisa diputar lagi. Menarik banget, terima kasih Mas Aldi. Ya. Terima kasih kita dibawa ke ke dalam ruangan kerja Pak Niko. Mungkin dari sini kita bisa berlanjut ke Kak. Ya gimana, sorry? Ya di ruangan ini nih kayak Mas Wah itu suka diskusi di sini gitu. Jadi selalu di ruangan ini mau ada 5-10 orang pasti di sini semua gitu ngumpulnya. Terus
waktu ada pengalaman waktu di Arjo kemarin itu ya, saya nemenin beliau, itu setiap jalan berapa meter pasti ada yang nyegat. Itu dari anak muda sampai dosen-dosen. Terus ternyata yang terinspirasi dengan karya beliau tuh banyak banget. Jadi kita berhenti, Pak Niko, maaf saya murid Bapak dulu ini. Bahkan beliau sendiri udah lupa gitu, ada yang murid 15 tahun yang lalu. Jadi Pak Niko tuh beragam muridnya sebenarnya. Walaupun dia nggak suka kelas, tapi muridnya banyak gitu. Terus kita malamnya ke MES 56, itu komunitas fotografi di Jogja. Jogja, ya. Itu anak-anak itu baris, sekitar 25 orang. Buat menyambut Pak Niko gitu. Itu wonderful experience banget. Gitu. Iya, mereka bilang MES 56 itu berdiri, salah satunya adalah ketika mereka melihat pameran arkeologi abad mesin tahun 94, mereka terpesona pameran pertama gitu. Itu ya. Gitu. Oh ternyata fotografi itu bisa diginiin gitu. Karena waktu itu scene-nya masih konservatif kali ya waktu itu. Pak Niko datang, dia bikin pameran yang langsung bikin kita semua waktu itu, wih, bisa ya foto dicetak segede gitu, warnanya kayak gini, subjek fotonya seperti ini gitu. Kira-kira gitu. Untuk yang katalog dari pameran itu, apakah masih ada di meja Pak Niko? Mungkin bisa kita intip mungkin. Saya ada ini file-file fotonya bisa saya playback sih. Oh, boleh. Atau di-share, Bu. Ya. Ini kumpulan fotografi dalam rentang masa 95 sampai terakhir ya. Ini kalau ada yang pernah ingat, ini ada iklan Sony Ericsson. Nah ini yang legenda nih, iklan gudang garam. Iklan apa nih Mas? Ini Nivea. Waktu itu Pak Niko ngotot memaksakan unsur estetika fine art dalam karya iklannya. Itu sangat susah tuh zaman itu. Nggak biasa. Ini iklan Sony Ericsson juga, ini headset Bluetooth pertama. Ini iklan apa Mas? Ini baju Red Liquid. Brand dari Singapura kalau nggak salah. Ini tahun 71, kalau aku baca ya dari ininya Pak Niko tahun 71 hingga tahun 77 melanjutkan pendidikan di bidang seni rupa dan desain komunikasi visual di Hamburg ya. Kemudian berlanjut tahun 76 ke tahun 80 menjadi asisten fotografer Allen Ginsberg. Kemudian menjadi fotografer lepas pada tahun 1981. Ini kemudian dia pulang ke Indonesia tahun 92 membuka studio Day and Night. Ya. Day and Night dengan bekerjasama dengan Biro Iklan Hitam Putih. Kemudian tahun 95 mendirikan Niko Fotografi. Kemarin juga ada video yang dibagikan oleh Pak Risman, cuplikan video di mana Pak Risman, di mana Pak Niko menyatakan bahwa saya itu murni komersial fotografer, kalau nggak salah begitu ya Pak Risman ya. Ini iklan apa Mas? Kalau ini waktu itu buat majalah populer apa ya kalau nggak salah. Pak Niko juga motret kayak seperti ini nih, editorial shoot gitu. Kemudian yang pameran foto yang ada di background juga, backgroundnya Mas Aldi itu adalah foto-foto yang salah satunya pameran di Salihara ya. Ya betul. Ada sekitar berapa foto ya? Sebentar saya cari. Ini buat cover foto media waktu itu.
sekitar 28 foto yang dibidik oleh Pak Niko sejak tahun 98. Ini ke majalah ya, Mas? Ini buat fashion. Nah, ini seri street Pak Niko ketika dia traveling ke Amerika. Jadi Pak Niko tuh punya kebiasaan kalau dia lagi shoot komersial di satu negara, dia akan spend waktu sehari buat keliling sendiri buat bikin karya. Itu selalu dia lakukan. Ini era-era saat dia lagi sering ngerjain iklan Camel, rokok. Nah, itu biasanya motonya di Amerika, dia akan terbang dari Jerman, habis itu dia bikin foto di sekitar lokasi pemotretannya. Ya, ini foto-foto ini pernah waktu itu lihat ketika beliau presentasi di Galeri Kemang ini. Iya. Beberapa ada juga yang di Wellington, New Zealand. Ini self portrait Niko nih. Selalu dengan garisnya, garis yang muncul ini. Iya. Ya. Sambil kita menyaksikan foto-foto Pak Niko, mungkin aku bisa memanggil Mas Ferry. Mas Ferry? Mas Ferry? Mas Ferry sudah bergabung? Mas Ferry udah bisa, belum masuk ya? Udah Mas Ferry? Ada. Oh, ada. Oke. Mas Ferry mungkin bisa membantu aku untuk membahas foto-foto Pak Niko. Kayaknya pantesan Pak Risman ya. Nanti abis ini Pak Risman kan kita ganti, kan kita sedang melihat karya-karya beliau dari sudut pandang yang berbeda. Iya, karena pertemanan saya dengan Pak Niko juga beda ini nih, beda apa namanya? Beda ya. Pak Risman aja dulu lah, atau Mas Rey, Kang Rey. Kang Rey. Oke. Pak Risman, boleh Pak Risman? Ini boleh aja, tapi ini kan Mas Rivaldi sedang presentasi itu ya? Sambil ini dijalankan begitu? Iya, sambil dijalankan. Ya. Pelan-pelan Mas Rivaldi. Ya. Kenapa? Pelan-pelan mungkin. Oke, ini otomatis soalnya. Otomatis. Oh, nggak apa-apa, ya? biarin. Di manual aja. Space. Mau dimanualin? Ya, manual aja. Biar tidak terlalu cepat. Baik, terima kasih saya diberi kesempatan. Saya lupa di mana saya mengenal Pak Niko pertama kali. Tapi kalau Mas Wahyu bisa bantu, apakah waktu saya diundang ke Bandung menerima penghargaan Bandung Fotografi Man waktu itu? Mungkin di situ. Ya, benar, Jadi, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Nah, sejak itu kami langsung akrab. Karena ciri dari Pak Niko itu mudah akrab, mudah mengingat orang, ya. Jadi temannya banyak, mulai dari anak muda sampai anak tua, ya. Anak tua itu termasuk saya. Jadi begitu kenal, kita saling komunikasi, begitu. Nah, kalau karya-karyanya jelas itu karya yang abnormal, ya. Artinya tidak sesuai dengan kaidah fotografi yang dianut oleh kawan-kawan kita di kalangan fotografer biasa. Itu istilah orang-orang sekarang keluar dari kotaknya, ya. Jadi dia tertarik, dia bosan dengan foto komersial, sehingga dia mencari solusi untuk katanya balance. Nanti mungkin setelah ini bisa diputarkan video rekaman Pak Niko yang saya buat. Jadi Pak Niko itu jenuh dengan foto-foto komersial itu setelah bekerja di Indonesia mungkin 5 tahun mengerjakan iklan-iklan begitu, sehingga dia kepengen untuk mencari perimbangan, sehingga mulailah memotret benda-benda seperti itu, benda-benda besi, benda besar berkarat, ya, bangunan-bangunan yang masif, balok-balok besi yang kaku, itu yang menjadi anunya. Ini yang kita lihat sekarang ini yang diputar oleh Mas Rivaldi, ya.
Jadi Mas Rivaldi ini adalah saksi bisu, saksi nyata dari kehidupan Pak Niko ya. Jadi karya-karya yang terakhir yang diceritakan oleh Pak Niko yang nggak sempat saya lihat adalah yang tentang bunga-bunga yang sedang ditayangkan sekarang ini ya. Di kelas kita dulu itu sering disebut sebagai cross processing misalnya begitu ya. Slide diproses dengan obat-obat foto warna sehingga warnanya lari, warnanya distorsi. Nah, itulah yang diinginkan oleh para mahasiswa. Mungkin 90% mahasiswa saya itu adalah terpengaruh oleh Pak Niko ya. Saya hanya membantu merusak mereka saja lagi ya. Jadi oleh sebab itu saya bahagia sekali pada waktu saya ada acara dengan Mahacaraka pada tanggal 22 Agustus, saya yang menyebut Pak Niko sebagai pelopor seni fotografi abstrak di Indonesia. Tidak usah dibantah yang tidak setuju, tapi bagi saya Pak Niko adalah pembuka jalan. Nah, setelah itu bibitnya menyebar kemana-mana, mengaku atau tidak, tapi semua terkontaminasi oleh ide-idenya Pak Niko yang membuat karya-karya fotografi bebas seperti itu. Nah, jadi itulah sebabnya pada saat beliau datang ke Jogja tahun 2017, itu tanggalnya 2 Mei, tanggal 1 Mei beliau mengajar di kelas pagi, saya diberitahu oleh Anton Ismail bahwa Pak Niko ada di Jogja. Saya langsung telepon, dan tanggal 2 beliau akan kembali ke Jogja. Saya tangkap Pak Niko di hotelnya, saya bawa ke kampus ISI, kita todong beliau untuk kuliah umum selama 2 jam. Sementara pesawat beliau ke Jakarta adalah jam 10 pagi itu. Jadi kita ajukan perkuliahan jam 7.30, Pak Niko ceramah dihadiri oleh para mahasiswa dengan sangat sukacita. Nah, karena jamnya mendesak seperti itu, semua karya itu tidak, saya potretin. Apa yang beliau tayangkan itu saya potret, dan sebetulnya sedang saya bikin slide-nya. Tapi kalau sudah ditayangkan oleh Mas Rivaldi ini, saya kira tidak perlu lagi kita untuk memutar slide yang saya buat, tapi videonya saya minta untuk diputar, karena itu adalah statement beliau ya, bahwa beliau itu bertahun-tahun 100% katanya saya adalah fotografer komersial. Tapi tiba-tiba saya menjadi jenuh, sehingga saya berubah atau mencari balance untuk foto-foto yang lain ini. Nah, saya lanjut sedikit ceramah di kampus saya terburu-buru. Jam 9:30 saya antar ke Bandara Adi Sucipto. Sampai di sana beliau check-in dan sudah selesai, saya tinggalkan. Saya pulang ke kampus lagi. Tapi apa yang terjadi, besok pagi beliau telepon saya, Pak Risman, mohon maaf saya baru bisa menelpon Anda sekarang, saya sudah selamat sampai di Jakarta. Tapi tahu nggak, saya sampai Jakarta kapan? Jam 10 malamnya. Jadi seharian Pak Niko itu ada di bandara karena pesawatnya jago telat, delay. JT sekian gitu ya. Jadi, loh kenapa Pak Niko tidak telepon saya? Kan bisa saya jemput kembali untuk kita jalan-jalan dulu, menunggu pesawatnya akan berangkat. Bagaimana saya mau telepon? Baterai saya habis, saya tidak punya charger. Akhirnya saya tunggu saja sampai jam 9 malam baru terbang ke Jakarta, jam 10 sampai di Jakarta. Itulah pertemuan saya terakhir dengan Pak Niko, tanggal 2 Mei tahun 2017. Nah, jadi itu kenangan saya, Mbak Sasa. Kalau soal karya-karya seperti ini, tidak mungkin kita membahasnya satu persatu, karena juga ini multi tafsir dan setiap orang pasti mengartikannya lain. Yang penting kita nikmati bahwa karya-karya Pak Niko ini mengambil pola-pola yang abstrak, dia bisa memotret apa saja yang menurutnya aneh atau menarik, dan itulah yang disajikannya kepada kita. Jadi seperti yang saya ungkapkan pada ceramah saya di Mahacaraka, seni Wanikere itu adalah yang seperti ini. Tidak ada orang di Indonesia mungkin yang membeli karya-karya seni lukis abstrak.
Namun Pak Niko waktu pameran di Jerman dengan senang hati beliau mengatakan bahwa 40 karya abstrak saya pamerkan, 26 dibeli orang. Ya, artinya nampaknya publik di luar negeri lebih bisa mengapresiasi seni-seni yang demikian daripada publik kita di Indonesia. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa Pak Niko tetap idola dari para muda di Indonesia yang haus akan kebebasan berekspresi fotografi. Sekian dulu barangkali, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Risman. Tadi ada Mas Saryanto mengingatkan bahwa Galeri Kemang yang dimaksud dengan Sasa adalah Galeri De Arno milik Pak Suheri Arno. Ya, betul. Ini tadi aku hanya menyebutnya Galeri Kemang. Di situ pertama kali, sebenarnya itu adalah kedua kali aku bertemu dengan Pak Niko, namun di situ aku mulai mengenal beberapa foto-foto beliau, termasuk beberapa yang di-share oleh Mas Aldi. Tentu tidak terlalu banyak ya. Waktu itu share-nya kalau lihat karya-karya beliau yang sekarang sedang di-share. Tapi berbicara soal pembelian karya-karya abstrak Pak Niko sendiri, tadi sebelum ini kan ada beberapa yang di-share oleh Aldi yang metal berlatar belakang biru, kemudian ada bundaran. Aku pernah melihat itu di studio milik Pak Warren. Pak Warren mungkin bisa sedikit memberikan cerita tentang karya-karya Pak Niko yang Bapak koleksi di studio Bapak di Prima Imaging. Maaf nih aku todong nih. Pak Warren. Salam Pak Warren. Apa masih bersama kita? Masih. Siap pernik ya? Pak. Malam Pak Warren. Hai. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong di pabrik. Oh. Nggak biasa. Ini ya karya ini. Biasa. Kalau nggak Ayo, salah Pak Warren. ya. Setelah Pak Firman, Pak Risman. Oh ya, kalau Pak Niko memang saya kolek banyak sekali karena saya senang. Pertama saya temu waktu saya pulang, dia juga bikin pameran besar, nggak salah di Antara. Waktu itu saya punya color separasi. Jadi Pak Niko minta saya sponsor bukunya. Jadi saya lihat, karena saya pribadi saya senang sekali karyanya, jadi saya itu pertama temu, saya sponsor buku itu. Setelah itu kita jadi teman baik, kayak klik gitu loh dari pertama. Karena pesan ini dari dulu saya suka black and white, khusus black and white fotografi. Jadi saya waktu itu saya punya lab black and white juga. Jadi Pak Niko sering datang cetak, saya cetak banyak sekali karyanya, sampai saya koleksi juga. Terakhir memang Pak Niko beberapa masterpiece dia tawar saya gitu loh. Jadi berapa saya beli, saya ini senang karena saya senang gitu. Karena senang aja itu fotonya hitam putih, abstrak gitu loh, unik gitu loh. Ya, jadi saya invest jadi teman baik gitu. Memang saya koleksi banyak sekali foto-foto luar negeri juga kalau di showroom saya gitu. Itu aja. Foto saya belum. Ada suara ya? Enggak, Pak Risman punya kan ada waktu dari JPS gitu. JPS ya? Ya, ada satu buku itu komplit itu. Ya, buku itu. Ini salah satu foto yang waktu itu saya lihat di studio milik Bapak ya, yang warna biru ini kalau nggak salah ya Pak ya? Ya, ya. Yang ini. Ini Pak Niko punya memang yang gede-gede, ini bekas pameran di Antara itu. Yang pertama waktu dia pulang. Gitu. Tahun 95 ini kata... ya, ya 90-an, nggak salah 90-an. 95 di GFJA di Antara oleh Mas Yudi ya, waktu itu ya? Ya, saya Mas Yudi. Terima kasih Pak Warren. Ya, masih. Selamat malam semuanya. Thank you Pak Warren. Kang Rey? Ya. Gimana Kang Rey bisa bantu Sasa untuk bercerita tentang mengenang Pak Niko nih malam ini? Ya, sama saya juga sebetulnya
kemarin tuh sempat hadir di Cikini, pas mau dibawa ke Cilincing. Saya hadir di sana, foto-foto, ya ketemu Aldi juga ya dia. Iya, Mas. Terus iya, Mbak Tua, wah ini power nih, lama banget nih nggak ketemu ya. Pak Fendi seharusnya yang bicara di sini. Ya seharusnya Pak Fendi ya, dia banyak kenal Pak Niko juga. Terus biasanya saya bukan bilang Pak Om, Om Niko, karena pada sebetulnya Om Niko itu lulusan seni rupa, desain ya mirip lah dengan saya juga begitu. Nah terus dia pernah bilang bahwa imajinasi saya bisa tervisualkan lewat foto gitu loh. Jadi kalau saya bilang tuh imajinasi dan alat gitu kan, imajinasinya bisa tervisualkan lewat alat yang disukai pada saat itu ya fotografi katanya kan gitu. Terus terang saya belum pernah berdiskusi secara khusus, tapi saya juga kebetulan tidak hadir pada saat di Galeri Paramata ya. Tapi dari karya-karyanya saya coba membaca, karena pada saat itu pada saat Om Niko pameran arkeologi abad Mesin ya, itu pada tahun 95 itu tuh saya setelah itu masuk setelah Om Niko pameran gitu. Saya berpameran pada saat itu tuh padi secari fiksi dari rangkaian fakta, dan saya saat itu tuh berpikir Dewi Sri itu lagi diserang dari segala arah gitu. Dan pada akhirnya 25 tahun kemudian saat ini saya masih terus membuat cerita tentang Sri, dan yang saat ini tuh matinya Sri gitu. Matinya Dewi Sri. Nah, pikiran ini tuh, imajinasi ini saya kira mirip lah dengan yang dibayangkan Om Niko ya. Saya juga dulu pernah bikin website Heaven and Earth gitu kan. Kalau Heaven itu klien gitu. Karena kalau saya juga kan sejak 92 setelah dari wartawan setelah 7 tahun jadi wartawan foto, 92 terus akhirnya ke ya company profile dan sebagainya ya, iklan. Nah, yang tadi dimunculkan oleh Aldi itu kebanyakan kan yang iklan ya, iklan. Nah, tapi kalau saya lihat yang arkeologi abad Mesin itu tuh sebetulnya saya melihatnya kekhawatiran Om Niko pada bumi ini gitu, kepada bumi. Nah, terus kalau dalam semangat perumpamaannya yang Om Niko ini mirip dengan saya ketika melihat wanita gitu. Karena saya menghormati wanita, ibu. Nah, terus tapi saya memilih simbolnya Dewi Sri gitu. Nah, Om Niko ini memilih wanita sebagai simbolnya wanita itu bunga gitu loh. Nah, ini menarik buat saya. Bunga yang akhirnya kalau biasanya wanita itu seperti itulah gitu ya di foto-foto yang biasanya ke arah sana. Nah, kalau Om Niko itu justru kecintaannya dia tuh dihancurkan gitu loh. Jadi saya melihat sebuah kekhawatiran gitu terhadap bumi dan sebagainya gitu loh. Nah, makanya lahir karya-karya seperti ini yang muncul juga di Galeri Antara pada saat itu ya, 95 pada arkeologi abad Mesin ya. Gitu loh. Jadi di sini akhirnya muncul katanya keseimbangan antara yang klien itu kan, kalau klien ya keinginan klien harus dituruti seperti itu gitu. Makanya saya bilang kalau klien itu earth, jadi bumi, dagang lah sebut. Tapi kalau untuk aku
given gitu. Nah, ini beda gitu. Apapun pokoknya gimana gue gitu kan. Nah, itu yang simbol-simbol itu yang saya lihat di foto-foto Om Niko itu. Halo? Ya. Putus ya, Kang Re, atau Putus. aku yang terputus nih? Walah. Terus, Sudahlah, sudah aja gitu dulu. Mungkin nanti diteruskan. Yang jelas saya melihat imajinasi Om Niko ya seperti itulah. Jadi seperti pemujaan kepada wanitanya disimbolkan kepada pemujaan dan kekhawatiran ya kepada bunga gitu loh. Dan kalau abad mesin ini kekhawatiran kepada bumi gitu loh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti mungkin bisa kalau ada pertanyaan lain silakan. Oke, terima kasih Kang Re. Malam ini sebenarnya pembicara yang ada di poster dari Kak Andi sendiri dari Photography from Home itu sebenarnya bisa dibilang bisa dibilang narasumber yang hanya sedikit, karena murid Pak Niko dan inspirasi Pak Niko tuh banyak banget ada di dalam teman-teman yang hadir malam ini. Di sini tuh aku bisa ada, tadi aku lihat ada Widya ya, Widya baru saja masuk, kemudian ada Mas Haryanto. Nah ini juga mungkin aku bisa todong Mas Haryanto untuk berbicara, karena aku juga ingat waktu ketika aku hadir di studio di Kemang itu juga tempatnya Pak Suheri Arno juga di situ, Mas Haryanto duduk dan sempat cerita sedikit, kalau nggak salah aku lupa ya ceritanya apakah itu di satu tempat yang lain, tapi aku ingat banget di situ aku diberi banyak cerita soal Pak Niko. Mas Haryanto, bisa aku todong malam ini? Ya. Oke, Mas Haryanto R, monggo. Pak Haryanto R. Mas Haryanto. Haryanto Devcom. Yes. Oh. Haryanto. Ya. Ya Mas Haryanto. Ya. Monggo. Mas Haryanto, aku todong nih, soalnya aku tahu bahwa yang ada di posternya Mas Andi itu kurang adil banget, karena aku tahu bahwa inspirasi dari Pak Niko itu menyebar kemana-mana, dan yang hadir malam ini luar biasa untuk mengenang Pak Niko. Jadi aku akan nodong-nodong aja nih, aku lihat nama-namanya yang aku tahu bahwa sempat dekat dengan beliau gitu. Mas Haryanto mungkin bisa share sedikit tentang Pak Niko. Haryanto. Mas Haryanto. Oh, hilang mungkin. Belum tampil ya? Belum. Widya. Nah, Widya dulu. Widya. Bentar. Widya siapa, Kak? Widya Amrin. Widya Sartika. Widya Amrin, oke. Mari Mbak Widya. Halo, selamat malam semua. Sorry, baru join. Malam. Di Wong ya. Mbak Widya. Ya, halo. Aku mau dong di-share sedikit dong tentang Pak Niko. Aku lihat foto dirimu di Instagram Pak Niko. Tapi kita akan bercerita soal era di mana masa itu ya. Aku ingin kira-kira kita bisa mengenang Pak Niko dengan sudut pandang yang masih segar bugar gitu, dan karya-karyanya gimana, Mbak? Dirimu bisa nggak share ke kita tentang Pak Niko? Masih sedih banget sih kalau ingat Pak Niko. Jadi saya salah satu muridnya Pak Niko. Sekitar tahun, sebentar saya mau dulu deh. Join ini, sebentar. Jadi sekitar tahun 2000 ya dia, lupa ya. Saya terpilih jadi salah satu peserta workshopnya Pak Niko, walaupun saat itu akhirnya kita nggak jadi pameran. Yang paling saya ingat Pak Niko itu dulu kalau ketemu dia itu saya bukannya sempat takut ya, tapi kalau nggak punya karya kayaknya kalau ketemu Pak Niko tuh
kita takut karena kalau ketemu dia selalu nanya, Widya kamu bikin apa sekarang gitu. Jadi kalau mau ketemu Pak Niko tuh harus siap karya. Satu, harus siap karya. Terus kedua, kita juga bikin karya, kita harus tahu nih alasannya kita bikin ini apa maksudnya gitu. Jadi itu sih yang saya selalu ingat sama Pak Niko. Jadi kelihatannya orangnya tuh kalau dulu zaman dulu saya ngerasanya kayak agak galak gitu ya. Tapi sebenarnya beliau baik banget. Banyak deh kenangan sama Pak Niko. Rasanya masih pengen belajar sama dia. Mungkin gitu dulu kali, nanti saya bisa tambahin. Oke, terima kasih. Mas Taryanto sudah bisa online? Sudah bisa? Biasa. Tadi mood. Udah. Oke. Mas Har, boleh sharing tentang Pak Niko malam ini kita membicarakan dan mengenang Pak Niko. Mungkin dari sudut pandang dirimu bisa dibagi. Sebenarnya yang lebih pantas ngomong mungkin Pak Suheri kali ya, karena mereka berteman tuh udah 20 tahun lebih. Segitu banyak. Waktu Sasa ada di galerinya Pak Suheri di Kemang itu juga dalam rangka membantu beliau untuk mengadakan workshop lah. Aku di sana sama istriku Tita itu membantu untuk menyelenggarakannya. Jadi membantu Pak Suheri dan membantu Pak Niko untuk bikin workshop itu. Di berusaha untuk memberi beliau juga pendapatan waktu itu. Dia juga banyak mengajarkan kami juga, selain bersahabat dengan dia juga banyak ngasih inspirasi, bukan soal teknikal ya, tapi arti persahabatan itu sendiri ya. Perkenalan saya persinggungan saya dengan beliau yang kedua itu di waktu beliau pameran di Salihara. Dia telepon istriku untuk ngasih tahu bahwa dia nggak puas sama cetakannya. Jadi waktu itu udah hampir mepet, dia mau pameran, beliau itu sangat perfeksionis. Jadi begitu dia telepon kami, dan yang bisa membantu itu Pak Suheri dan Pak Kun waktu itu, mereka berdua nyediain printer dan kertasnya, kami cetakin ulang. Jadi dicetakin ulang dan Pak Suheri bikin matboardnya segala gitu, akhirnya bisa keuber juga. Nah itu kelihatan banget bahwa Pak Niko itu orang yang sangat perfeksionis ya untuk segala hal karya dia. Jadi begitu dia dapat yang dia mau itu dia sampai joget-joget sih. Aku videoin dia waktu dia joget-joget. Cuma ini harddiskku lagi rusak. Nanti alhamdulillah. Menurutku juga banyak orang lain seperti Mas Eki. Tapi Mas Eki kayaknya sedih banget nih sekarang nih nyakitan Dio. Yang menurutku beberapa tahun terakhir ini cukup dekat dengan beliau. Ya, sekitar itulah, Sah. Ya, Mas Eki kemarin waktu kita hubungi juga masih dalam suasana berduka, jadi tidak bisa bergabung. Ya, Mas Eki masih sangat berduka katanya. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Har, terima kasih. Ada Mbak Tita juga kayaknya di sini ya, kalau nggak salahnya aku lihat nih dia hadir juga di sini. Ya, balik lagi ke Mas Aldi. Mas Aldi. Ya. Kira-kira nih Mas Aldi, apa sih yang pernah Pak Niko bicarakan belakangan ini tentang apa sih sebenarnya yang dia harapkan dari dunia fotografi atau mungkin dari foto jenis abstrak gitu, karena kan seperti yang tadi Pak Risman, kemudian Kang Re bicara gitu tentang seniwani career tadi ya Pak Risman, kemudian ada penyeimbang
Kemarin juga pada saat kemarin aku sharing di kelasnya Kak Andi juga aku bilang bahwa foto abstrak yang aku lakukan itu adalah penyeimbang pekerjaanku sehari-hari gitu ya. Dan kebetulan aku senang banget ketika ada yang menjadi saksi bahwa Pak Niko berkata begitu. Bahwa memang benar, Pak, ini adalah sebuah penyeimbang banget gitu, dan aku kan sangat banyak juga terinspirasi dengan karya-karya beliau gitu. Mas Aldi? Ya, benar Pak. Ya, ada harapan Pak Niko yang pernah disampaikan kepada dirimu nggak tentang dunia fotografi yang belakangan yang beliau amati ya? Ya, di saat beliau sakit pun tuh dia selalu mikirnya tuh fotografi. Jadi kayak contoh, pelan di suaranya pelan. Oh, sorry. Sekarang? Bagus. Oke, Mas. Ya. Kayak waktu di ruang high care unit itu kan ruangannya nggak ada jendela ya, jadi terang terus. Itu Pak Niko tuh dia kritik gue nggak tahu siang dan malam di sini. Karena dia selalu perhatiin jalan cahaya. Sementara di ruang HC itu semuanya neon kan. Nah, terus pas udah pindah rawat inap, Pak, sekarang saya taruh di dekat jendela, Pak. Ya, good, dia bilang. Nah, jadi dia tuh sangat aware sama waktu dan jalannya cahaya yang saya perhatiin. Dia selalu setiap kebangun, jam berapa di? Jam segini, Pak. Oke, ini tanggal berapa? Tanggal ini. Nah, kalau mengenai fotografi Indonesia tuh, dia selalu sangat concern. Dia selalu bilang, saya harus sembuh, saya mau bagi apa yang saya tahu untuk fotografer muda sekarang. Dia sangat concern soal itu. Walaupun dia nggak suka ngajar di kelas, tapi dia berbagi ilmunya itu tetap terus selalu dipikirin gitu. Jadi dia semangat buat sembuhnya tuh tinggi banget untuk fotografi justru gitu. Seperti ketika lagi masa sakit, dia selalu hitung. Di kita kegiatannya apa aja nih? Ini Pak udah ngeprint ini. Terus ada signing buku ini. Oke, berarti kita produktif ya. Jadi saat sakit pun dia tetap produktif, harus berkegiatan fotografi gitu. Terus ada saat dia lagi bengong sebentar, Aldi coba pakai handphone foto di pas itu close up. Gini Pak, lebih dekat lagi. Nanti dia lihat, oke, ini bisa bikin foto ini. Dia bisa gitu walaupun dia sambil berbaring. Gila ya. Itu mes banget buat saya pengalaman 2 tahun terakhir ini terutama. Jadi dia instingnya justru makin kuat. Dan setiap orang yang ketika dia lagi lemah, itu kalau yang datang misalnya Widya terus ngomong foto, itu bisa bangun lagi terus bisa ngomong lancar gitu. Padahal tadi dia lagi susah ngomong gitu. Jadi itu fotografi itu powernya beliau. Boleh dibilang seperti itu. Jadi dayanya Pak Niko itu bertahan tuh ya dari fotografi. Gitu Mbak. Iya. Aku tuh sebenarnya ketika datang berkunjung ke Cikini ataupun ke ke Cilincing itu pay my tribute gitu ya, maksudnya respect itu kepada Pak Niko itu hanya karena aku sangat menghormati sejarah dan proses. Aku tuh sangat mengamati orang-orang yang bekerja di jalur fotografi kita yang dengan sangat serius dan penuh dedikasi kan. Kalau ditanya apakah aku dekat sekali, tidak terlalu dekat, tapi aku mengagumi. Makanya sebab itu kemarin ketika Kak Andi minta aku jadi moderator, aku bilang, Kak, aku nggak terlalu ini untuk jadi narasumber, aku kayaknya nggak pantas karena aku hanya sekedar fans gitu ya. Dan beberapa teman juga bertanya gitu kan, maksudnya Mbak Sah kenal banget sama Pak Niko, cerita dong gitu kan. Sebenarnya kalau kamu dengar cerita, kamu datang malam ini, dengarkan cerita dari teman-teman semua yang nanti akan bercerita tentang Pak Niko, karena aku sendiri adalah fans gitu, hanya fans yang mengenal dari karya dan berbicara beberapa kali. Waktu itu aku ingat kami baru bertemu terakhir itu kalau nggak salah di studionya Mas Roy Genggam. Mas Roy ada di ruangan ini? Mas Roy nggak kelihatan ya? Bentar, RG, Roy Genggam. Tadi kayaknya aku lihat deh. Oh, nggak ada, Kak. Oh, sudah keluar ya mungkin ya. Ya, waktu itu aku ada di studio Mas Roy dan kami berbincang
tentang abstrak ya, tentang beberapa foto, tentang perkembangan dan segala macam, sangat menarik dan sangat inspiring. Oke, aku balik lagi ke Mas Ferry. Mas Ferry. Mas Ya, Ferry. hadir. Oke, Mas Ferry cerita dong, Mas Ferry, jangan dioper lagi ke Pak Risman ya. Pengen denger nih cerita dari Mas Ferry nih. Kita semua pasti punya lah gitu loh pengalaman. Ya, atau pasti punya. gitu, beliau. Betul. Pak Niko ini kan temannya semua orang ya. Jadi kita pasti semua punya kenangan tersendiri terhadap almarhum. Dan kalau ditanya ke saya, mungkin perjalanan perkenalan saya dengan Pak Niko ini sama seperti yang dialami Pak Warren mungkin ya. Kita zaman dulu tahun 90-an itu lewat dari 95 mungkin kita sering kumpul-kumpul dan kita sering ngobrol dengan Pak Niko. Dan tapi hal yang paling penting yang saya ingin obrolkan dan ceritakan share di sini adalah bagaimana beliau mendukung generasi muda fotografi Indonesia ini untuk bisa mencapai tingkat apresiasi yang sangat tinggi ya di mata beliau ini. Jadi beliau sangat concern seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Wahyu, Mas Aldi gitu ya. Dan itu sudah beliau cita-citakan lama sekali. Waktu saya ingat betul, dulu tahun 90-an ketika beliau sudah di Indonesia dan sudah bekerja di komersial fotografi, kita dulu kan punya asosiasi pertama dulu ya, Asosiasi Profesional Fotografi Indonesia. Itu Mas Darwis, itu dulu ketuanya Mas Darwis. Mas Darwis itu mati-matian tuh mengajak dia untuk bergabung di APPI itu ya. Dan beliau tidak pernah mau bergabung karena beliau menganggap bahwa saya ingin dekat dan mengajarkan idealisme saya kepada semua orang tanpa harus melalui satu lembaga, dia bilang gitu. Jadi dia memang dari dulu saya kenal beliau, Pak Niko ini orang yang sangat ingin bebas, ya, sangat ingin bebas. Bebas dalam artian bekerja, bebas dalam artian berekspresi. Beliau nggak ingin terikat gitu, orangnya nggak mau terikat. Ya, sampai pada akhirnya ketika beliau resah di dunia komersial itu pun kita sempat ngobrol gitu. Kita sempat ngobrol ya bahwa beliau walaupun di berbagai kesempatan beliau sempat mendeklar dirinya sebagai betul-betul orang komersial ya. Tapi dalam hati kecilnya dia ada kegalauan ya. Beliau sangat resah dengan dunia komersial yang menurut beliau sangat mengungkung kebebasannya untuk berekspresi. Sehingga pada suatu hari beliau memutuskan untuk berhenti di komersial. Di tahun-tahun mungkin tahun 2000-an gitu saya jarang ya ketemu dia intens ya. Ketemu lagi itu suatu hari mungkin intensnya lagi 3 tahun belakangan kemarin ya, ketika pada suatu hari saya juga dia dengar kabar dari teman bahwa di tempat saya ada warung kopi ya, jadi dia mungkin karena waktu itu jarak rumah kita juga nggak terlalu jauh, beliau di Pasar Minggu, saya di Tebet, jadi waktu itu dia minta diantarkan oleh Mas Eki untuk mampir ke tempat saya. Kita ngobrol panjang di situ. Salah satunya adalah saya sampaikan pada beliau niatan saya untuk membuka ruang di tempat saya ini untuk apresiasi fotografi. Dia tanya sama saya, kamu masih motret komersial, Fer? Enggak, saya bilang gitu kan. Studio saya udah nggak punya, lighting juga saya udah nggak lengkap. Nah terus sekarang ngapain? Dia bilang gitu kan. Nggak tahu, saya bilang itu. Saya mau buka satu ruang
untuk generasi muda fotografi ini bisa belajar tentang apresiasi. Wah, dia senang sekali tuh. Tiba-tiba dia bersemangat ya. Dan saya tahu dia sangat mendukung niatan saya untuk membuka ruang itu. Dan kemudian kesampaian saya sempat membentuk ruang Paramata di tempat saya untuk apresiasi ini. Dan sejak itu saya boleh share beberapa foto nggak nih? Boleh, Mas. Ya, ini adalah ketika Pak Niko sharing ya di tempat saya. Tapi ini adalah setelah kesempatan kedua beliau datang ke tempat saya. Oh, sorry. Saya belum. Nah, ini. Oke. Ini sebagai pembuka aja ya. Ini waktu beliau di tempat saya, di co-sharing, dan dia bilang sama saya, Fer, ini kamu kasih saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan karya-karya saya dari awal saya di komersial sampai terakhir karya saya. Boleh nggak? Dia bilang, tentu saja boleh. Saya bilang gitu ya. Ini suatu kesempatan luar biasa kan untuk bisa to have Pak Niko untuk presentasi di sini kan. Jadi beliau sangat bersemangat pada saat itu. Jadi sebelumnya beliau sempat datang waktu Mas Roy Genggam juga sharing di tempat saya di Paramata ini. Ya, dan beliau begitu terkesan, wah ini tempat bagus sekali ya, dia bilang gitu. Kalau anak muda mau datang ke sini dan mau mendengarkan kita bicara, dia bilang gitu. Dan saya masih seperti dulu, dia bilang gitu. Saya mau generasi muda ini bisa melihat satu lembar foto saya seperti mereka membaca orang menulis dalam satu buku. Dia bilang gitu. Wah ini luar biasa ya, saya bilang. Pak Niko, kapan Pak Niko siap? Monggo, silakan. Dia bilang gitu ya. Sampai akhirnya beliau sharing di tempat saya dan dihadiri banyak orang. Ini waktu kalau saya lupa, ini kalau nggak salah waktu Mas Roy Genggam pameran di tempat saya, beliau datang bersama-sama kita untuk juga mengapresiasi karya Mas Roy. Ya, kemudian ini waktu, kalau nggak salah ini waktu Mas Eki juga pameran, atau Mas Latif, saya lupa ya. Ini beliau juga hadir. Nah, ini sampai ada anggota, ketika ada anak muda, Dion namanya, dia pameran di IFI Jakarta, dan Pak Niko juga datang untuk mengapresiasi fotografi yang dibuat oleh generasi muda pada zaman sekarang. Ya, ini waktu Ricky Dior dan Chris Tuarisa di tempat saya, beliau juga datang bersama Pak Fendi. Dan yang datang bisa lihat ya, datangan yang Pak Fendi sampai kalangan yang milenial semua datang. Semua berdiskusi, semua diajak ngobrol sama untuk menggerakkan foto. Ya, ini juga waktu Mas Latif sharing di tempat saya, beliau juga datang. Ya, ini waktu Ricky Dior sama Mas Chris Tuarisa di tempat saya, kita kumpul di sini juga untuk ngobrol. Dan kesempatan untuk bertemu beliau itu memang ditunggu ya sama semua kalangan ya, dari kalangan muda sampai seangkatan kita yang teman-teman yang dari dulu main sama beliau. Karena beliau orang yang dia nggak pernah berubah, dia seorang seniman foto memang, ya, dan dia dengan caranya dia menginspirasi kita semua, mau yang generasi muda sampai yang generasi tua ini untuk tetap komitmen. Ada satu quote dari beliau yang ditulis Mas Andi itu di posternya itu quote dari beliau tuh, yang dan itu
beliau sampaikan sebelum beliau sharing ya, mengakhiri sharingnya, dia ngobrol sama kita. Waktu itu saya ingat waktu itu ada Mas Roy dan Mas Eki juga, bahwa dia sempat ungkapkan, saya nggak percaya lagi tuh yang sama namanya yang bakat, dia bilang gitu. Ya, anak muda zaman sekarang kalau dia mau jadi seorang seniman fotografi, yang penting buat dia adalah konsisten, ya, memotret, berkarya, ya, terus mencari tahu tentang apa yang ada di sekelilingnya, ya, karena yang namanya keindahan itu sudah tersedia di sekeliling kita, tinggal kita sendiri yang harus mengasah diri kita untuk bisa meng-capture-nya dan membaginya dengan orang lain. Jadi itu satu buat saya itu satu yang saya kira bisa diterima oleh semua orang, ya, diakui oleh semua orang, bahwa ya banyak orang yang ragu untuk menekuni fotografi ini karena tidak konsistenan itulah, ya. Tapi kalau menurut Pak Niko, dia sudah membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang konsisten dengan pendiriannya, konsisten dengan idealismenya, dan karya-karyanya sangat dihargai oleh orang-orang di seluruh dunia. Saya kira itu dulu, Sasha. Nanti kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ferry. Ini Pak Bambang juga tadi share di chat, juga share di grup PFH juga. Aku juga baru ingat bahwa tahun berapa ini ya Pak Bambang? Pak Bambang masih ada di... Siapa nih, Kak? Di ruangan? Masih ada ya? Pak Bambang. Pak Bambang? Enggak, Om Peng. Ya, 2014. Ya, 2014 waktu itu ya. Aku ditugaskan, sebenarnya aku diculik sih sama Bang Arbain, dia bilang temenin, ayo bantuin bikin ini anugerah fotografi Indonesia kan waktu itu ya. Terus aku bilang sama Pak Bambang, aku mau bantuin asalkan yang kita lakukan proper, kita harus riset, kita harus segala macam gitu, karena bidang fotografi ini banyak sekali hidden gem-nya ya, orang-orang dengan latar belakang yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia juga, fotografi Indonesia. Kemudian aku bilang, ayo kita lakukan riset yuk Pak Bambang gitu. Boleh. 3 bulan kami riset, dan akhirnya kami mengeluarkan 25 atau 20 waktu itu ya, juri 20. Untuk anugerah foto. 20 ya? 20. Juri 20. Masuk Pak Edwin. Halo, Kak. Halo. Saya putus. Sorry. Oke. Pak Bambang mungkin bisa cerita tentang foto ini, Pak Bambang? Ini apakah suaraku terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Halo? Ya, Kak. Apakah suaraku terdengar jelas? Jelas. Putus bentar. Om Beng? Jelas. Mungkin bisa cerita tentang foto ini sambil nunggu Kak. Itu sebetulnya idenya Sasa juga sih. Sorry, keputus. Sasa harus yang cerita itu. Ini keputus, maaf. Keputus. Sebentar, ini ada Mas Lan. Selamat malam Mas Lan, selamat bergabung. Maaf tadi terputus. Jadi waktu itu Pak Bambang minta Bang Arbain untuk membantu, kemudian Bang Arbain geret aku ke dalam situasi ini ya, di mana kami akhirnya bergabung bersama Irma Chantili juga. Kemudian dari melakukan riset itu kami membentuk tim juri dari berbagai macam genre fotografi. Nah, juri-juri ini hampir 75% aku tidak mengenal. Baru mengenalnya ketika kami melakukan riset. Siapa aja sih orang-orang yang bekerja di balik dunia fotografi. Bisa dilihat dari fotonya, ada Pak Niko di tengah. Ya, bisa dilihat ya Pak Niko. Kemudian beberapa yang hadir hari ini di Zoom ini juga ada Pak Edwin ada, Pak Edwin. Pak Edwin ada, terus gitu Mbak Agatha juga ada, kemudian Pak Fendi nggak ada di sini, ada Mas Lans ya itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian mau siapa nih Pak Edwin?
Jadi ini bergabunglah semua di sini, kami dibaurkan dalam ruangan untuk makan malam. Jadi sesudah penjurian ini Kak, ini foto ini sesudah penjurian. Jadi pada saat penjurian tidak ada satupun dari mereka tahu satu sama lain bahwa mereka sedang menjuri, karena memang itu aturan kami. Jadi kami ingin hasil yang benar-benar seobjektif mungkin dari berbagai macam genre di sini. Disinilah pertama kali Irma membaca tulisan dan riset, dan Irma memperkenalkan aku dengan Pak Niko pertama kali di sini. Di sini aja udah langsung jadi fans beratnya Pak Niko, karena habis itu kan karena dari riset itu kemudian keluar kan beberapa hasil karya-karya beliau. Ya, aku baru ingat ini Pak Bambang. 2014 ya Pak Bambang ya? Iya, 2014. Ya, kemudian ini kami memberi anugerah anugerah fotografi kepada beberapa tokoh fotografi di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama. Untuk beberapa Bapak dan Ibu yang ada hadir pada tribute hari ini, mungkin ada yang ingin berbagi share tentang pertemuannya atau perjumpaannya dengan Pak Niko, mungkin bisa langsung ya langsung ini, kami sangat butuh sangat butuh mendengar kesan dan pesan yang ditinggalkan saat berjumpa dengan beliau. Ada Agan. Sama Mas. Agan, selamat datang. Agan Harap, oke. Oh ya, ada Paul juga, Paul Pendarisman ada ya? Tadi aku lihat, apakah masih ada di ruangan? Boleh nggak di-share perjumpaannya dengan Pak Niko? Paul? Apa udah keluar? Udah ada. Mas Agan udah saya open mic. Ya. Mas Agan? Agan jangan Mas dong, Kak. Kak ya, Bapak ya. Abang. Biar kelihatan muda. Kamu ini menjawakan semua orang. Halo, sorry, baru join. Tadi lihat di rekam. Akang ya. Halo, Kak. Ada telepon lagi. Aduh. Waduh. Halo, Yud. Lah, dia telepon, terima kasih. Bentar. Bilang Mas Agan. Di sini ada Pak Edwin, ada Bu Agatha juga, Kak Sasa. Sorry. Ya, apa Sorry. Sudah siap? Kak Agan, silakan. Apa kesan nih? Dan pesan, aku ngomong apa nih? Kesan dan pesan bertemu dengan Pak Niko. Oh. Karena hari ini kita sedang membicarakan. Iya. Bagaimana kita bertemu dan berjumpa dan berinteraksi dengan Pak Niko. Ya. Pertama kali ketemu itu waktu pameran Mendamba Tubuh di Gute House. Kebetulan kita pameran bareng itu tahun 2008 atau 2009 gitu kalau nggak salah. Jadi begitu kenalan, ini tuh. Karena biasa karena pendapatku tuh kalau orang yang suka memotret besi-besi terus memotret nude, bayanganku, wah jangan-jangan orangnya sangar nih, namanya Niko Darmajungen, kirain serem-serem gimana. Ternyata baik banget, ramah. Karena waktu itu aku yang masih anak bawang banget dalam dunia foto-foto, jadi yang kayak respect langsung. Ternyata Om Niko sebegininya ya. Habis itu aku ketemu lagi di Salihara pameran dia, aku sengaja datang. Ternyata dia masih ingat, dan tahun lalu kita sama-sama pameran di Art Jog juga, dan dia langsung, Gan, apa kabar lu? Gini. Ya, habis itu perjumpaan terakhir, habis itu dengar kabar dari anak-anak, dari Aldi juga, wah ternyata ngedrop banget, sempet kaget. Tapi ya, menurutku ya, Om Niko itu sosok fotografer idola ya, everybody love Om Niko lah. Dia dengan nama besarnya dia sangat baik, sangat ramah, dan mau kenal sama yang muda, itu yang menurutku paling keren sih. Dan dia bisa sanggup hafalin nama semua gitu. Aku aja yang dia hafal loh namaku setelah sekian lama gitu. Begitu
kesan dan pesan terhadap Om Niko. Terima kasih Kakak Agan. Ya. Oh ya, Mas Oke. saya Ini ingat ada. satu. Oh ya, sorry, silakan. Yang menyambung yang Mas Ferry bilang dari itu ya, tentang posternya, saya percaya terhadap konsistensi daripada talent. Pak Niko tuh punya murid ojek online driver loh. Di mana, sorry, maaf? Ada yang tahu nggak? Pak Niko punya seorang murid itu driver ojek online. Oh, Murid nggak tahu fine gimana art fotografi, seorang ojek online driver. Dan Pak Niko sangat perhatian sama dia. Dan tuh karena dia konsisten, dia selalu datang bawa karya, Pak ini saya gini, ntar dia balik lagi. Dan dia udah 3 kali pameran kalau nggak salah. Terakhir pameran di institusi Prancis, namanya Strisno Jambul. Oh, oke. Mungkin bisa di-share kali ada galeri atau laman atau apa yang link pemberitaan tentang itu. Strisno Jambul. Oh, bisa di-share di chatroom mungkin. Oke, bentar. Kak Aldi, supaya kita semua bisa apresiasi apapun itu ya, apapun itu pekerjaan utamanya, tetap yang namanya karya ketika dihasilkan dia berhak untuk mendapat apresiasi. Oke, di dalam grup ini ada seseorang yang aku jumpai juga dulu tahun 2010 ya. Ada Om JJ. Nah, Om JJ ini yang harusnya juga memiliki perjumpaan dan interaksi dengan Pak Niko. Om JJ, Om Johannes Januar, mungkin ada di Johannes. Om JJ mungkin ingin menyampaikan sesuatu melalui akun Stephen. Akunnya siapa, Kak? Pak Stephen? Stephen J. Hartono ya? Iya, betul. Oke, monggo Pak Cici. Selamat malam Mbak Sasa. Ayo Pak JJ, apa kabar? Halo. Udah lama sekali. Iya, terakhir lama 2010 tidak jumpa. ya. Malam ini saya dapat kesempatan untuk bisa mendengarkan pembicaraan yang mengasihkan mengenai Pak Niko, almarhum. Di tempat bahasa saya rupanya berkumpul banyak orang, ada Mas Haryanto, Pak Warren. Nah, Pak Warren ini salah satu yang menjadi satu kenangan manis. Sekarang langsung saja bicara mengenai Pak Niko. Saya kira-kira 15 tahun yang lalu, saya bertemu dengan yang namanya Pak Niko. Itu di tempat Pak Warren. Kami biasa, saya sendiri sebagai pemula, sangat pemula. Ya. Tapi saya mencoba untuk istilahnya tahu saya ini sampai di mana. Saya membuat foto juga, saya dekat dengan Pak Ferry. Akhirnya saya bertemu dengan Pak Niko. Sesuatu yang unik, Mbak Sasa. Saya membawa foto dengan tujuan untuk bagaimana sebenarnya karya saya ini. Ya, saya tanya sama beliau. Ya, saya tanya sama beliau, tapi betapa sulitnya saya bisa mendapat jawaban. Sangat sulit. Saya tanya, Pak Niko, saya punya karya. Bagaimana mengenai karya saya? Dia tidak menjawab, hanya senyum aja. Senyum terus. Senyumnya memang manis. Ya, nah. Akhirnya kurang lebih baru sekitar 7 bulan. Saya ketemu lagi di tempat Pak Warren. Kami duduk berhadapan satu meja. Sekali lagi, kebetulan waktu itu saya juga mencetak foto di Pak Warren.
ya, sebagai pemula. Nah, ini tetap saya sebagai pemula. Kebetulan Pak Niko juga waktu itu saya suka bertemu, sering mencetak di Pak Warren. Kesempatan tentunya tidak akan saya buang. Kembali lagi untuk yang kesekian kali. Pak Niko, tolong dong kasih komentar sedikit. Dia tetap senyum. Meninggalkan tempat duduk. Waduh, saya pikir nih mau kemana ya? Dia kembali lagi ke meja semula. Di tangannya membawa 4 lembar kertas surat putih. Ya. Apa sih, mana sih karya kamu? Kata beliau. Ini loh Pak Niko, saya keluarkan karya saya. Ya tentu saja saya sendiri sering mencetak, jadi saya mengeluarkan yang saya anggap istimewa, Ya, apa yang terjadi? Mana coba lihat. Ya, dia senyum-senyum aja. Tapi dengan 4 cari kertas ini, dia ganti sebagai alat cropping. Alat cropping. Kira-kira bisa ditangkap ya, cropping. Foto saya yang 1 lembar ini di cropping oleh dia menjadi 7 sampai 8 image foto. Waduh, saya kaget. Ya mungkin bisa jadi banyak orang akan marah ya. Masa 1 lembar foto ya dipotong-potong menjadi kurang lebih 7 sampai 8 lembar. Waktu itu saya tidak memberi respon karena dia juga jangan respon, tidak perlu. Nah, akhirnya kita berpisah. Sejak itu, apa yang dia lakukan, itu menjadi ibarat kasarnya apa ya, perang di dalam hati saya. Apa iya nih? Proses 14 tahun, baru saya bisa menjawab. Beliau benar adanya. Sehingga sekarang ini, apa yang dia utarakan pada diri saya, itu rupanya benar-benar terwujud. Nah, kesimpulannya saya, dia punya mata istimewa. Jadi dia melihat, dia bisa tahu sebetulnya pada diri seseorang itu kira-kira mau lari kemana. Dia menangkap. Nah, itu perjumpaan saya dengan Niko di Warren, Pak Niko. Terus berkali-kali saya dikunjungin Pak Niko, beliau dengan Pak Eki, dan yang terakhir mungkin sekitar berapa tahun yang lalu. Ya, dia melihat karya foto dengan semangat yang seperti yang diceritakan malam ini oleh bapak-bapak sekalian. Sangat bergairah untuk menemukan anak-anak muda. Nah, sekarang saya masih berkarya, tapi saya juga tidak bisa menilai karya saya itu bagaimana. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak Niko, saya belum apa-apanya. Dia sebagai idola saya. Gitu Mbak Sasa, sumbangsi sedikit. Tapi yang saya tekankan di sini, rupanya kalau boleh saya berbicara, janganlah merasa tertinggung atau marah kalau ada seseorang memberi kritik. Terima kasih Pak JJ. Ya, kira-kira begitu saja Pak Sasa. Siapa tahu sumbangsi anak ada gunanya.
Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Ya. Malam. Malam, Kak. Udah, Dek. Ada lagi mungkin yang malam ini bisa berbagi, membantu untuk menyampaikan pesan dan kesan pertemuan dengan Pak Niko. Ini Mbak Ika kayaknya udah resen. Saya open ya Mbak. Oke, silakan. Mbak Ika Denny. Monggo Mbak Ika. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Bisa malam, didengar Mbak. suara saya? Dengar. Bisa jelas. Iya, saya kenal Pak Selamat malam, Niko. Mbak Ika. Selamat malam semuanya. Saya kenal Pak Niko tuh di tempat Mas Ferry dan baru banget saya kenal Pak Niko sebenarnya gitu, dan saya ini cuman emak-emak yang suka megang kamera gitu loh. Nah, beberapa kali saya ngobrol sama Pak Niko sampai akhirnya beliau itu ngajak saya untuk melihat buku yang bunga, yang tadi ada gambarnya ya. Kemudian beliau bilang, coba ceritain ke saya apa yang kamu rasakan ketika ngelihat foto ini. Saya bingung ya, bayangan saya foto bunga itu yang bunga gitu, tapi ternyata kok kayak gitu. Dan saya ungkapkan aja apa yang saya rasakan kan ketika itu. Saya ngomong apa yang saya rasakan aja gitu. Finally, saya ingat banget. Sampai sekarang dia ngomongnya tuh ngebisikin di telinga saya. Dia bilang gini, Mbak, kamu itu, yuk tak ajarin kamu jadi seniman. Kamu datang ke rumah saya. Ternyata setelah itu nggak pernah ketemu lagi sampai beliau meninggal. Itu yang jadi sampai sekarang tuh bisikannya di kuping saya tuh saya masih berasa gitu loh. Itu aja sih kesan saya sama Pak Niko, dan saya ngerasa dia masih punya masih punya janji yang belum dipenuhin aja gitu. Itu Mas. Oke. Mas Andi. Ya. Saya usul, dari tadi kan kita belum menayangkan wajahnya Pak Niko ya. Kalau boleh video yang saya buat ditayangkan dulu. Boleh. Untuk salingan sebelum. Ya, tolong. Butuh waktu, Kak? Jika mengingat tadi jika ada kata janji dari Mbak Ika, kemarin pada saat di persemayaman juga Mas Firman Iksan juga sempat bilang bahwa kami sedang menyiapkan buku untuk Pak Niko, tapi kemudian kalimat belum selesai, lalu Mas Firman sudah terdiam, kemudian juga Mbak Suwanti waktu di Cilincing ya, waktu di tempat kremasi Cilincing juga bilang, aku banyak sekali punya janji dengan beliau dan belum terpenuhi. Semoga kita semua yang memiliki janji untuk bertujuan untuk mengenang Pak Niko bisa terlaksana, dan sehingga generasi mendatang juga bisa mengenal Pak Niko dengan baik. Amin. Ya, silakan Mas Andi. Waktu itu aku di Hamburg di Jerman. Jadi aku sudah mulai boring dengan seni lukis, dan aku mau bikin lagi fotografi, balik lagi ke fotografi. Aku lihat di Hamburg, betulnya ada begitu banyak fotografer, ada ribuan fotografer. Aku cari dengan siapa aku mau belajar lagi, tidak ketemu. Akhirnya pada suatu hari ada datang satu fotografer dari Amerika, dan aku lihat dia punya portfolio. Aku bilang dengan dia, aku mau mulai lagi fotografi. Ya udah, aku akhirnya kerja 3-4 tahun dengan dia. Sesudahnya aku jadi freelance fotografer di Jerman selama 12 tahun. Dan foto-foto ini yang di sini semuanya boleh bilang dari foto-foto di Indonesia. Dan sebetulnya aku 100% komersial fotografer. Baru
di mana aku bikin komersial sudah 4-5 tahun, aku mulai merasa boring. Jadi aku cari satu balance apa yang bisa membuat aku semangat lagi untuk bikin foto. Akhirnya aku ketemu satu tema tentang besi, baja. Dan selama 5 tahun, aku foto besi itu. Besi-besi yang berkarat. Dan akhirnya aku bikin pameran. Menurut aku sukses. Karena pameran itu, aku keluarin 40 foto dan bisa kejual 26 foto. Dan sesudahnya aku ikut award dan aku dapetin itu prize juga. Oke. Ya, itulah Pak Niko. Oke. Pak Risman, tadi yang PPT perlu di-share juga Pak Risman? Ya, kalau ada waktu silakan. Oke, bentar. Karena itu perjumpaan saya terakhir. Bukan itu. Bentar. Tadi udah saya open tuh. Ini Pak Risman ya? Ya. Jadi cepat aja Mas, karena tadi sudah karya-karyanya sudah di-share kan. Oke. Perlu dibacakan atau di... Nggak usah. Mungkin saya aja yang komentari dikit ya. Bahwa itu dibuat waktu saya culik beliau ke kampus ya. Tanggal 2 Mei. Karena saya ingat betul, tanggal 3 Mei saya ulang tahun. Jadi tanggal 2 Mei saya panggil beliau ke kampus, lalu saya kembalikan ke airport. Ya. Itulah perjumpaan saya terakhir dengan Pak Niko. Ya. Next semester. Mahasiswa senang sekali karena ya, ini ketua jurusannya Mas Irwandi ya. Beliau langsung akrab sama semua orang. Ya. Ya, jangan lama-lama. Ini apa? Saya tukar-menukar buku dengan beliau. Buku saya sudah habis, jadi tidak bisa saya kasih lagi orang-orang ya. Ini buku pensiun saya. Ya. Nah, ini ceramahnya di depan mahasiswa dengan moderator Pak Setiawan. Pak Setiawan itu adalah tokoh salon foto Indonesia itu. Ya. Nah, ini beliau mulai apa? Jadi saya membuat slide ini dengan siluetnya Pak Niko. Ya. Terus Mas, cepat aja Mas. Ini abad besinya itu ya. Foto-foto abstrak. Ini memang dimulai dari abstrak karena minat saya ke yang abstrak ini ya. Jadi tentang karat, tentang bentuk-bentuk yang masif ya. Bentuk-bentuk yang kaku yang menurut Pak Niko itu adalah apa? Yang membuat dunia kita ini sudah tidak nyaman lagi. Karena apa? Dikuasai oleh benda-benda industri. Ya. Itu didempet-dempet saja supaya cepat itu ya. Nah ini mulai ke arah figur wanita, tapi tidak melulu seperti nude yang biasa, tapi mukanya ditutup oleh benda-benda yang kadang-kadang ekstrim tajam begitu ya. Jadi lain pendekatannya. Tuh ya. Jadi bukan abad besi lagi, ini abad lunak ini ya. Tuh ya. Nah ini periklanan yang beliau garap, ya gudang garam yang sangat legendaris, lama sekali dipakainya ini. Ya. Kopiku kental, rokokku apa gitu ya, anunya tuh. Cahaya dari samping itu selalu acuan bahwa untuk membuat karakter keluar cahaya sebaiknya dari samping. Ya. Itu siluet Pak Niko itu yang penting di sebelah kanan itu ya.
Ya, itu model-modelnya. Oke, terus saja Mas. Ini hanya kerinduan kita terhadap Pak Niko. Kalau hanya ditayangkan karyanya, beliau tidak nampak. Kalau ini kan gayanya nampak dengan kucirnya yang khas ya. Jadi kita bisa nangis kalau melihat foto-foto ini. Ya. Gaya beliau menerangkan. Saya kira di setiap kesempatan pasti beliau akan membawa koleksi foto-foto yang seperti ini. Ya. Ini masih yang apa komersial. Ya. Ini mulai ngawur lagi nampaknya. Ya. Foto-foto yang Mas Aldi bilang sisa dari waktu komersial dibuat untuk proyek pribadi. Ya. Itu dia. Karya-karya yang unik, yang banyak ditiru oleh generasi muda sekarang. Ya. Peniruan halal, sebelum mereka punya kalimat sendiri nanti ya. Jadi mahasiswa boleh meniru, boleh mengikuti apa yang ada di depan mata, tapi nanti mereka akan punya bahasa visual sendiri pada saatnya. Itu halal untuk kalangan muda. Next ya. Ini bunga-bunga, konon waktu itu Pak Niko mengeluhkan, buku ini tidak pernah selesai, gitu loh Mas. Jadi ada kesalahan apa sehingga terbolak-balik halamannya. Jadi saya sendiri malah belum lihat buku itu. Itu cerita Pak Niko terakhir tahun 2017 kepada saya. Jadi baru saya lihat koleksi teman-teman mengatakan ada 2 buku lagi. Nah itu saya ingin pesan melalui Mario di Semarang. Ini mulai lagi ke benda-benda lunak yang kadang-kadang dibenturkan dengan celurit atau segala macam, ada cumi-cumi atau apa, itu karyanya Pak Niko, ya, kombinasi itu. Ini harusnya Pak Firman Ihsan juga hadir karena beliau yang jadi kurator waktu pameran di Salihara. Ya, itu kan apa? Nah ini apa salah satu yang mengidolakan Pak Niko adalah Ibu Arti Wulandari, dosen fotografi di ISI Yogyakarta. Nggak tahu itu membisikkan apa sehingga Pak Niko akhirnya terkekeh pada slide berikutnya. Nah jadi rahasianya sampai sekarang tidak terpecahkan apa yang dibisikkan oleh Ibu Arti ini ya. Ibu Arti ini pun foto-fotonya abstrak. Nah itulah wajah-wajah terakhir Pak Niko yang sempat saya rekam. Terima kasih. Terima kasih Pak Risman sudah membuat slide-slide behind the scene dari acara ini yang ada di ISI. Jadi bisa melihat dari di mana Pak Niko hadir dalam mempresentasikan karya-karyanya. Ya, gestur tubuhnya. Gestur, betul. Mungkin malam ini aku rasa kita semua kembali mengenang Pak Niko ya, mengenal dan juga sekaligus mengenang Pak Niko. Ada beberapa catatan yang sudah aku catat bahwa kemarin aku berbicara bahwa apa yang ada di kepalaku is 16 in thoughts yang kemudian aku salurkan dalam bentuk karya yang tentu belum seberapa, masih sangat 1% kali dari Pak Niko. Namun itu adalah satu bentuk ekspresi yang bisa aku pahami ketika mendengar presentasi dari Aldi, presentasi dari Pak Risman dan teman-teman yang lain, bahwa aku bisa mengerti. Mbak saya mohon maaf kemarin nggak bisa hadir acaranya Mbak. Nggak apa-apa Pak Risman, nggak apa-apa. Padahal itu bidang kita, seni abstraknya itu. Tapi saya ada tamu lain, jadi nggak bisa ditinggalkan. Maaf ya. Tidak saya cari rekamannya nanti. Oke. Nah malam ini mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita malam ini, mungkin ada baiknya kita semua terdiam dalam hening dulu untuk kita berdoa ya mengenang Pak Niko. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Pak Niko bisa passing, bisa melewati perjalanan pulang kembali dengan damai. Tahu bahwa malam ini kita semua membicarakan segala yang indah-indah dan segala inspirasi yang sudah beliau
tinggalkan untuk kita. Oke, teman-teman semuanya, mari kita dalam hening sebentar, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Oke. Ya, berdoa selesai. Malam ini saya pribadi mengucapkan terima kasih, sangat terhormat bisa menjadi moderator walaupun ini masih amatiran ya, ini tembakan langsung dari Kak Andi last minute untuk menjadi moderator. Namun yang sedang kita bicarakan adalah seorang manusia yang meninggalkan begitu banyak legacy. Ini sebuah mimpi untuk aku pribadi ya, untuk kita semua sebagai sebagai pekerja seni, sebagai fotografer atau apapun lah kita menyebut diri kita, untuk meninggalkan kenangan, inspirasi dan legacy yang nantinya aku harapkan bisa dikenang hingga waktu yang sangat lama, terutama dari teman-teman yang hadir di sini, terutama para pengajar-pengajar yang memiliki banyak kelas-kelas bisa menceritakan kembali tentang seorang pria yang bernama Pak Niko ini, agar karya beliau tetap hidup di hati kita, dan tentu saja buat mereka yang masih memiliki janji untuk bisa meneruskan janjinya menjadi realita, sehingga janji itu bisa terbaca dan terlihat oleh kita dan sesudah kita dan sesudah kita dan sesudah kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga berbagi hari ini. Saya Sasa Marisa Tunjung Sari mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah berbagi. Saya kembalikan kepada Kak Andi. Kak Andi, silakan. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir dalam acara malam ini. Sebelumnya waktu dulu kita pernah berbincang dengan Mas Wahyu waktu itu sebelum waktu beliau masih sakit. Kita punya rencana sama Mas Ferry waktu itu untuk melelang beberapa karya dari Pak Niko. Apakah mungkin rencana itu masih bisa dilaksanakan atau gimana Mas Ferry atau Mas Wahyu bisa ngasih tanggapan? Kayaknya masih Mas Aldi ya, Mas Aldi. Yes. Ya, kayaknya masih sangat memungkinkan. Tinggal gimananya Mas. Jadi bentuknya gimana itu? Atau berupa pameran atau dilelang atau lewat media Zoom kayak gini, online gini, Mas Wahyu? Saya masih bingung caranya, tapi kayaknya kita akan pikirkan bareng-bareng gitu untuk gimana, karena kemarin juga sebelumnya sudah kami siapkan ada 6 karya Mas Aldi ya. 6 karya, mungkin itu yang bisa kita lelang gitu. Saya nggak tahu formatnya kayak apa, tapi untuk yang kemarin ajakan Mas Andi itu kita sudah nyiapin 6 karya sih. 6 karya. Mungkin Mas Ferry bisa ngasih masukan, Mas? Iya, kalau saya ya karena kita nggak keburu ya, itu kayak utang kita malahan. Ya. Tapi kalau sekedar ditanya apakah masih bisa dilanjutkan, saya kira dilanjutkan ya. Karena itu baik sekali dan ya nanti perlu bicarakan detailnya sama teman-teman lain ya untuk bagaimana pelaksanaannya kayak Mas Wahyu bilang tadi. Apakah lewat forum yang seperti ini online, tapi saya sering mantau itu acara-acara lelang yang online tuh menarik juga. Saya kira bisa kita coba tuh. Ya nanti diatur sama Mas Wahyu lah rencana kita dulu itu. Oke. Jadi belum tahu. Ya, Mas Ferry. Ya. Oke, mungkin dari Mas Rifaldi sama Mas Wahyu ada closing statement untuk acara ini, untuk malam ini. Mas Wahyu, deh. Ya, terima kasih. Mungkin yang menarik dari tadi gitu bahwa
ada obrolan menarik ketika kemarin di kremasi di rumah duka gitu, obrolan sama Pak Darwis bahwa ya kita semua adalah nggak ada dekat ataupun jauh teman dengan Pak Niko gitu. Kita adalah sahabat spiritual, jadi emang jangan ada apa ya istilahnya, kita semua sahabat spiritual Pak Niko gitu, jadi nggak ada yang kenal lama dan dekat. Mungkin sebisa mungkin kita akan meneruskan semangatnya lah melalui karya-karya Pak Niko. Mungkin statement-statement beliau mungkin bisa diabadikan dalam entah itu jadi buku, entah jadi exhibition. Tetap harapan kami sih karya-karya Pak Niko tetap menginspirasi biarpun beliaunya tidak ada. Itu sih, Mas. Oke, Mas Revaldi. Oke. Buat teman-teman, kalau ada yang ingin datang ke kedai Pak Niko mau lihat-lihat karya beliau, monggo silakan. Saya akan open house. Tinggal DM aja di akun IG-nya. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang belum pernah lihat secara langsung. Di sini tembok depan ruang tamu juga foto Pak Niko dipajang. Dan juga ada koleksi-koleksi yang bisa dilihat secara langsung. Itu aja. Alamatnya, ya, saya ingin tetap ya mungkin alamat. Oh, alamatnya iya benar. Jalan Teluk Bayu Raya nomor 9. Pasar Minggu. Nanti saya tag ya. Ya. Mas Revaldi. Ya, saya bersama teman-teman. Ya. Pak Risman. Mas, gini. Tadi kan kita belum menyebut semacam riwayat hidup atau apa. Jadi saya ingin tahu apakah Pak Niko ini punya keluarga, menikah, punya anak, atau sehingga rumah yang ditempati itu sekarang dipakai siapa, misalnya gitu, Mas. Adakah beliau meninggalkan anak atau istri atau mantan istri? Jadi Pak Niko, Pak Niko punya putra satu, namanya Juan, itu umur 25. Beliau terakhir divorce, ada satu istri lain, Mbak Dewi namanya. Ya. Kalau kemarin ada yang datang itu ketemu. Ya, kemarin ketemu Juan yang pemusik ya. Ya, pemusik ya. Kalau rumah ini statusnya masih beberapa bulan ke depan kayak masih semuanya masih tetap kayak seperti biasa dulu. Kita belum bisa, karena ini baru banget. Kita baru mau mikirin dalam minggu-minggu ini. Jadi ya makanya saya bilang tadi kalau ada yang mau berkunjung, saya monggo silakan, saya open. Tinggal janjian aja. Nanti kalau ada update terbaru misalnya kita pindah atau apa, nanti sih kita update di akun IG-nya Pak Niko. Gitu. Sementara mungkin ada baiknya Mbak Sasa juga ya. Website karya. Gimana Pak Risman? Andai kata kita beri oleh-oleh buat beliau ini sebuah buku yang setiap orang yang punya pengalaman bisa menulis di situ, barangkali akan lebih menarik. Jadi istilahnya bantuan kita terakhir kepada Pak Niko itu adalah membukukan karya-karya beliau disertai dengan kesan-kesan setiap orang yang akrab dengan Pak Niko gitu kan. Masih banyak tuh teman-teman yang seniornya kan gitu. Itu sekedar usul ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan karena buku-buku yang saya terima ya rata-rata katalog pameran ya, seperti ini buku yang abad besi itu belum merupakan suatu buku yang gagah untuk dipajang di perpustakaan nasional begitu. Tapi ada juga yang lebih penting, mungkin informasi itu akan tercatat oleh Mas Aldi juga, oleh Mas Wahyu, oleh kita semua. Namun Mas Aldi bisa membagi alamat Instagram juga ya, jadi nanti dari situ kita bisa mendapatkan update tentang perkembangan jika teman-teman Anda ingin mengenal atau yang belum pernah mengenal hingga ingin mengenal Pak Niko. Mas Aldi mungkin bisa membagi alamat akun Instagram Pak Niko. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Yang ada di chatroom ya, ada chatroom. Ya, terakhir ya. Oke, Kak Sasa. Terima kasih teman-teman untuk apresiasinya malam ini terhadap almarhum Bapak
Niko, dan semoga Bapak Niko mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin. Rest and peace and love. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.